Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih semua sahabat Dasar dan masih bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Ya, saat ini saya sudah bersama Mbak Dewi Yuliawati. Nah, Mbak Dewi ini merupakan atlet dayung Indonesia yang sudah mengikuti berbagai kejuaraan. Seperti kejuaraan Asia Oceania di Chungju, Korea Selatan. Mbak Dewi, salam kenal. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dewi ini sekarang lagi sibuk apa nih? Kan kalau nggak salah belum ada kompetisi lagi bergulir nih. Belum. Nah, sibuknya ngapain kalau lagi nggak bergulir? Lagi menyelesaikan studi sih. Oh, tetap sekolah? Iya, tetap. Triggernya apa? Tiba-tiba kepikiran jadi atlet dayung? Karena waktu itu kan ditawarin sama guru kan, Dewi mau ikut gak gitu? Gurunya guru Matematika. dayung? Oh, gitu. Matematika. Guru dayung, oke. Karena guru matematika kenal dengan pelatih dayung kayak gitu kan. Oh, oke. Dewi mau ikut gak jadi atlet dayung? Ah, dayung itu apa gitu kan? Walaupun rumah saya di pesisir, tapi saya nggak tahu gitu kan dayung itu seperti apa. Karena waktu itu diiming-imingi, Dewi ikut dayung biar bisa sekolah. Biar bisa sekolah? Betul. Kenapa? Karena memang keluarga Dewi kan kurang mampu. Terus Dewi pengen sekolah. Terus ditawarin sekolah, nggak pikir panjang lagi mas, langsung oke. Kayak gitu. Oke, Oke. Dewi mau ngedayung. Mau. Emang, mohon maaf nih, emang kondisinya sesulit apa sih sampai nggak mampu membayar sekolah? Ma bapak kan, maksudnya kurang mampu. Apa? Kalau Bapak boleh tahu karena profesi kerjanya Bapak? tukang beca. Tukang beca. Betul. Ibu? Ibu serabutan, apa aja diambil sama mak. Waktu itu, jadi tukang beca, pendapatannya berapa tahu nggak? Gak tahu mas, bapak kerja itu malam. Jadi pagi datang itu uang dikasih ke mak, langsung itu udah buat anak sekolah segala macam habis kayak gitu. Yang saya tahu kayak gitu mas, habis. Gitu. Kadang saya kalau misalkan kayak uangnya nggak ada apa sih, pendapatan bapak kurang, saya inget banget gitu kan. Emak nyuruh saya, Wi ke tetangga gitu kan, minjem uang dulu. Saya inget banget kayak gitu mas. Sampai segitunya? Kayak gitu. Itu apakah cuman Dewi yang berhasil sekolah atau ikutan mendayung? Hanya Dewi Yang mendayung? yang bersekolah dan mendayung. Hanya Mbak Dewi? Betul. Karena saya nggak tahu ya mas, dari saya kecil SD gitu kan. Saya tuh, kakak saya kan nggak ada yang sekolah. Ada satu kakak yang pertama yang sekolah sampai tamat SD. Karena beliau ikut sama nenek. Jadi dibiayain sama nenek gitu kan. Nah yang lain kan ikut sama emak gitu kan di Jakarta. Jadi dia berpikir kakak-kakak Dewi nggak ada yang sekolah nih gitu kan. Masa Dewi harus ngikutin jejak mereka gitu kan. Jadi dia tuh gimana caranya harus sekolah kayak gitu. Terus lihat bapak atau mungkin ibu kondisi finansialnya juga nggak oke, Iya, betul. akhirnya mau nyoba jadi atlet dayung itu. Betul, Mas. Oke, Saya mau tahu nih. Iya. Pertama, ketika orang tua sudah mengetahui bahwa saya ini mau jadi atlet atau mau ikut dayung, Ya. Iya, Pak itu Ustadz. bagaimana support orang tua? Iya. Awal kan nggak ngizinin ya Pak Ustadz. Oh, sempat gak diizinin. Betul, karena memang emak itu menginginkan ke saya tuh pergi TKW. Oh, TKW, Karena Pak memang Ustadz. kan yang saya tahu waktu itu kan emak bapak tuh utangnya banyak gitu Pak Ustadz. Jadi, Wi TKW aja. Saya Pak Ustadz disuruh TKW itu zaman SD Pak Ustadz. Anak SD gitu kan, Pak Ustadz saya bisa apa gitu kan. Baru saya nggak bisa, belum bisa bahasa sana kayak gitu kan. Ini cocok nih tadi yang tadi Pak Ustadz ceritain. Maksudnya misalnya orang tua ngasih tahu gitu, minta sesuatu, tapi dilihat dulu kondisinya seperti apa. Dan juga berdalihnya juga dengan sopan ya Pak Ustadz Iya. ya. Ada etikanya sama orang tua. Terus yang kedua, Iya Pak Ustadz. biasanya orang yang atlet dayung itu karena rumahnya dekat dengan danau, Oh, iya. Iya, dekat iya, dengan iya. sungai, Iya. sehingga membuat dia mau Oh. tak mau dia harus Iya. terjun ke situ. Ya, tadi katanya dari Mbak Dewi katanya gurunya punya kenalan yang punya akses ke olahraga tersebut. Bukan karena dari kecil bertetangga dengan lingkungan rumahnya ada yang membuat dia harus berdayung. Iya, iya. Misalnya dia mau pergi sekolah, Harus melewati apa? nyewatin sehingga harus pakai Iya. perahu. Enggak ya? Bukan. Enggak. Bukan, Pak Ustadz. Ternyata emang ada peluang aja Peluang. yang tidak sengaja. Mungkin jodoh dari Allah gitu Pak Ustadz ya. Saya Masya Allah. misalnya jadi ustadz karena dari kecil dulu aktif di masjid. Iya. Di masjid selalu pegang mic. Ya.
Azan, mulai azan jadi MC. Itu dari kecil, jadi memang bersentuhan dengan potensi-potensi yang membuat kita bisa jadi mubalik. Nah, ini yang unik, sebab tidak pernah bersentuhan dengan dayung, tiba-tiba bercita-cita menjadi bukan cita-cita sebenarnya. Diarahkan karena aja gitu. keadaan yang membuat aku harus bersentuhan dengan si yang atlet Allah dayung takdirkan itu. menjadi Iya. sukses sekarang. Masya Allah, luar biasa Allah Pak yang Ustadz, ya. desain. Ya. Ih, luar biasa. Melihat fenomena sekarang nih Mbak Dewi ya, melihat anak muda dengan fenomena anak-anak yang ya sekarang kreatif banget lah, Citayam Fashion Week lah, apalah itu gitu. Yang unik-unik banyak banget. Gimana menurut Mbak Dewi? Ya menurut saya sih bagus ya Mas, maksudnya bagus gitu kan. Kalau ada peluang kayak gitu kan Mas, siapa tahu nanti jadi model, tapi jangan cuma lihat-lihat doang gitu kan Nah, Mas. gimana caranya teman-teman yang ada di sini atau mungkin sekarang lagi nonton gitu, memanfaatkan momen yang ada si Citayam Fashion Week ini. Tapi supaya produktif, menghasilkan dan juga berprestasi. Iya. Gimana kira-kira yang perlu dilakuin? Ya itu saya bilang Mas, jadi ikut-ikutin gitu kan, misalkan ada akademik model atau apa gitu kan, ikutin aja gitu Jangan Mas. nanggung-nanggung. Jangan nanggung-nanggung. Udah nyelup basah nih Iya, gitu nanggung kan. banget, kayak cuma nongkrong-nongkrong doang mah gitu kan. Iya, Ikutin, iya, ibarat iya. kata kan sekarang kan udah canggih ya Mas, bisa yang tadi bilang konten kreator atau nanti bisa foto-foto masukin IG segala macam. Benar, kayak macam-macam gitu, ya. iya. Masih bisa dilihat peluangnya dari Citayam Fashion Week itu. Misalnya dari jadi seorang model, jadi seorang konten kreatornya, Betul. atau jadi desainernya Betul, gitu. betul. Jadi fashion stylist dan lain-lain segala macam ya. Sahabat Dasat dan Mbak Dewi, kami juga sudah menyiapkan sesuatu nih, surprise. Apa tuh Mas? Kami sudah terhubung dengan seseorang yang mungkin juga bisa memberikan kita semua motivasi. Coba kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu? Sehat. Sehat. Dengan Ibu siapa? Ibu Carkem. Ibu siapa? Carkem. Capeng. Carkem. 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 Loh, kok tahu Mbak Dewi? Emak saya. Ibunya atau emaknya dari Mbak Dewi ini. Boleh dong tepuk tangan dong buat Emak Carkem. Sehat, Emak Carkem? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mak, di sini saya sebelah kanan saya ada wanita soleha yang cantik sekali. Kenalkan Mak ya? Iya, anak saya itu. Anak saya itu. Mak, boleh diceritain nggak sih Mbak Dewi atau Dewi ini dulu gimana sih masa kecilnya? Ya alhamdulillah. Anak saya tuh, dia tuh prihatin dan lagi dia nurut sama orang tua, terus Masya Allah. sayang sama orang tua, bakti sama orang tua. Bangga nggak punya anak seperti Mbak Dewi ini? Bangga sekali. Iya, Mak dulu waktu pertama kali Dewi mau jadi atlet dayung, Mak ngizinin langsung atau nggak boleh ngelarang dulu, Mak? Ya nggak boleh tadiannya mah. Kenapa, Mak? Ya kita ya pikiran kita orang susah, nggak ada modal, pikir kita mah suruh kayak ini aja, kayak teman-teman orang-orang tuh yang pada pergi jauh. Pergi Suruh jauh begitu. jadi TKW. Iya. Iya, nah sekarang udah berhasil jadi atlet dayung. Gimana, Mak? Coba pendapatnya Emak sama anaknya Emak nih, Dewi. Ya alhamdulillah. Sedih. Iya, mau Dewi bilang, udah ditinggal sama bapaknya. boleh Mak dikasih tahu Mak, apa perasaan Mak sama Dewi saat ini? Semoga-moga sehat. Jadi anak Amin. Emak nangis. ya, sukses Amin. kayak orang-orang. Amin, amin, amin. Amin. Mak juga sehat, Mak. Dewi, ada yang mau disampaikan, Dewi? Mak, sehat ya Mak. Dewi sayang sama Mak. Iya. Pak Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Ustadz, dengan kontak Ya. yang surprise ini anak dan Ini ibu. salah satu contoh buat kita bahwa apa yang diinginkan orang tua dan ternyata keinginan itu berbeda yang kita mau, tidak selalu akhirnya berakhir dengan jelek. Kan ibunya tadi maunya jadi TKW, Mbak Dewi maunya sekolah, tetapi ditolak dengan cara yang baik, ya dijelaskan tanpa melanggar adat, tanpa melanggar tata susila, lalu dibuktikan dengan prestasi. Alhamdulillah orang tua
mbaknya tadi menyadari bahwa oh anak saya baik, nurut, solehah, bantu orang tua. Nah itu akhirnya terbukti bahwa tidak selalu yang bertentangan dengan keinginan orang tua itu berakhir pada ketidakbaikan. Nah ini pelajaran buat kita semua bahwa ternyata tetap akhlak kepada orang tua itu harus dijunjung tinggi. Ya. Dan mudah-mudahan dengan cita-cita kesuksesan yang diberikan contoh oleh Mbak Dewi, ya, itu menjadi motivasi buat kita untuk tetap mengejar cita-cita meskipun latar belakang ekonomi keluarga kita tidak mendukung. Keterbatasan itu menjadi motivasi buat dia harus sukses. Dan Mbak Dewi sebagai contohnya. Dahsyat sekali Ustaz, terima kasih. Terima kasih buat Mak. Sehat, panjang umur, salam untuk keluarga. Nah pemirsa, Mbak Dewi ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa kalau kita punya cita-cita atau mimpi itu harus kita perjuangkan sepenuhnya. Tentunya dengan usaha dan juga doa. Sahabat Dasat, dari Citayam Fashion Week di sini juga jangan mau kalah. Terus berkarya dan terus sebarkan hal-hal yang positif supaya kita bisa menunjang masa depan kita juga. Dan pastikan Anda tetap bersama kami untuk mendengar petuah-petuah dari Ustadz Dasat Latif berikutnya. Tentunya hanya di Gaspol! Gaspol memang! Karena sekolah itu, menuntut ilmu itu Allah janjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Ayat yang pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Tapi ayat yang Allah pertama turunkan Iqra. Baca. Andai saja Rasulullah satu kali dakwah dilempari menyerah, saya yakin Islam tidak sampai di ruangan ini.